Shalom saudara yang kukasihi dalam Tuhan. Petikan firman Tuhan yang saya mau kongsikan pada hari ini terdapat di dalam Efesus pasal 3 ayat 16 sampai 19. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam segala kepenuhan. Saudara yang kukasihi dalam Tuhan Yesus, di sini Paulus sedang mendoakan jemaat di Efesus. Dan waktu dia mendoakan mereka, Paulus punya kerinduan supaya orang di Efesus akan mengenal sesungguhnya kasih Tuhan itu kepada mereka. Jadi doanya di dalam ayat 16 dia katakan, aku berdoa supaya ia menurut kekayaannya, kekayaan Tuhan, menguatkan dan meneguhkan kamu di dalam rohnya, di dalam batinmu, katanya. Nah saudara yang kukasihi dalam Tuhan, betapa pentingnya Anda dan saya boleh diteguhkan, dikuatkan menurut kekayaan kemuliaannya, saudara. Biar bagaimanapun hal-hal duniawi ini coba mempengaruhi, menghanyutkan iman kita, kita akan tetap, kita akan teguh, saudara. Makanya dia katakan, sehingga oleh imanmu di dalam Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar, katanya. Berakar serta berdasar, punya dasar fondasi di dalam kasih Kristus. Lalu yang kedua kita lihat bahwa Paulus katakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus, saudara. Wah, ini perkara yang luar biasa, yang kita selalu dengar, I love you, saya mencintaimu, saya mengasihimu. Tapi belum pasti seperti kasihnya Tuhan, saudara. Agape, tanpa sebab dia mengasihi kamu dan saya. Itu dikatakan bahwa kasihnya itu adalah lebar, panjang, tinggi, dalam, saudara. Luar biasa. Jom, kita tidak akan mengenal itu, kita tidak akan memahaminya kalau Anda tidak memiliki Tuhan Yesus dalam hatimu. Nah saudara yang kukasihi dalam Tuhan, walaupun yang melampaui pengetahuan kita, saudara, Anda akan memahaminya apabila ada Yesus Kristus di dalam hati Anda. Kemudian dia katakan di dalam ayat yang ke-19, dia katakan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan. Saudara, kita lihat apa yang dimaksudkan. Dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan. Bukan setengah, bukan sebahagian, saudara. Sangat-sangat cukup, penuh. Tidak ada kurang, saudara. Malah melimpah. Kepenuhan, kemuliaan, kasih Allah itu kepada Anda dan saya. Anda tidak akan memahami kalau tidak memiliki Tuhan Yesus itu, roh itu di dalam diri Anda. Anda akan memahaminya kalau Anda menerima Tuhan Yesus. Kalau ada Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Tidak ada sebanding dengan itu yang kita dapat miliki. Biarpun Anda memiliki segala dunia ini. Harta, benda, kereta, rumah, dan sebagainya, saudara. Itu tidak cukup. Setengah, mungkin tidak sampai setengah, saudara. Tapi kalau Anda memiliki Tuhan Yesus, walaupun hidup Anda sederhana saja, maka Anda akan merasa kepenuhan Tuhan itu
apabila Anda memiliki Tuhan Yesus dalam hidup Anda. Yang belum memiliki Tuhan Yesus, jangan berpikir, mana. Tapi kalau kamu sudah mendapat Tuhan Yesus dalam dirimu, kamu akan merasa kepenuhan itu, saudara. Kamu tidak akan paham kalau belum memiliki Tuhan Yesus. Tapi kalau kamu memiliki Tuhan Yesus, kamu akan paham. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin.